Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidul qahhar, al-alimul ghaffar, yakhluqu man yasha'u wa yakhtar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin dalam bahasan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Dan kita masih di dalam membahas hadis yang nomor 6. Semoga malam hari ini kita bisa menyelesaikan bahasan dari hadis tersebut, di mana hadis ini diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aqala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Muttafaqun alaihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kalian selesai makan, maka janganlah kalian untuk mencucinya, mengusap sampai kalian atau sampai dia menjilati atau orang lain yang menjilatinya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang hadis ini adalah hadis yang berkaitan mencari berkah dari makanan. Kemudian juga sudah kita sampaikan tentang faidah-faidah apa yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kemudian kapan seseorang mengamalkan hadis ini, tujuannya apa, dan juga caranya, serta hikmah-hikmah dan sebabnya sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an yal'aqaha aw yul'iqaha, hendaklah salah seorang dia selesai makan untuk menjilati tangannya, jari-jarinya, atau orang lain yang menjilatinya. Kita bahas akhir dari hadis ini, atau orang lain yang menjilatinya. Nah, tinggal siapa yang menjilati? Ya. Masa jenengan makan di warteg, ya, misalnya, tolong ya, ini jilati tangan saya. Loh, sembarangan jenengan Pak, kan saya sudah bayar. Malah sudah bayar minta di
menjilati, bukan. Nah, kita bahas siapa yang dimaksud orang lain yang menjilatinya. Kalau enggak kita sendiri menjilati jari-jari kita atau orang lain yang menjilatinya. Siapa mereka ini? Maka disebutkan bahwa yang menjilati orang lain adalah mereka adalah orang-orang yang memiliki kasih sayang dengan kita. Maksudnya ya, yaitu orang-orang yang mengalahkan dari sesuatu yang gak biasa. Ya. Siapa mereka? Orang tua. Jadi rasa mungkin bagi sebagian orang mungkin jijik gitu ya, bagi sebagian orang. Tetapi bagi orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang memiliki kasih sayang dengan kita, kemudian dia rasa jijiknya itu apa? Hilang, kalah dengan rasa kasih sayangnya. Siapa? Orang tua, anak-anaknya, ataupun suami dan istrinya. Ya, jadi ini maksudnya orang-orang ini yang orang lain menjilati jari-jari tersebut siapa? Bukan tetangganya. Apalagi ya yang jualan nasi, bukan. Tetapi yang dimaksud adalah orang tua. Bayangkan orang tua. Orang tua itu dalam mengurus anak nggak mikir jijik sama. Kalau orang tua jijik, wah kita nggak diurus waktu masih kecil. Ya, dikencingin, sabar orang tua. Ya, bayangkan dikencingin, dikotorin, ya, siang malam dari kecil, sabar. Kemudian anak untuk orang tuanya, ya, orang tuanya sakit, anaknya yang ngurus. Orang tuanya nggak bisa jalan, anaknya yang ngurus keperluannya. Ini yang mengalahkan rasa jijiknya dia. Atau juga suami istri, ya, suami yang makan, ya, istrinya yang menjilati tangan suaminya, gitu. Sudah mulai mengamalkan belum nih semua? Ibu-ibu mau nggak, Bu? Gak apa-apa, kenapa suami yang mengalahkan rasa jijiknya dia apa? Untuk yang aslinya gak biasa, tapi ini orang lain adalah itu. Ya. Makanya aja sendiri-sendiri kok tak ada mulai sekarang bareng. Ya. Atau istrinya yang makan, suaminya gantian, begitu. Ini menumbuhkan cinta. Minimal sendiri atau orang lain itu adalah pasangan. Bayangkan suami yang sakit, istrinya yang ngurus keperluannya setia, apalagi cuma makan. Atau istrinya yang sakit, suaminya yang ngurusin keperluannya. Gak jijik dia, apalagi cuma lagi makan. Sampai Rasul dulu itu ketika makan satu piring berdua dengan istrinya, dengan Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan disebutkan itu sampai kepalanya nempel dengan kepala istrinya, gitu, nempel. Ya, ya kalau kita sepiring berdua nggak apa-apa, kalau kurang nambah. Sepiring berdua kata orang, iya, kalau kurang tinggal nambah lagi nggak apa-apa. Jadi apa demikian ya? Maka Rasul mengatakan an yalqaha aw yulqaha, untuk dia menjilati jarinya sendiri atau orang lain itu siapa? Anaknya, orang tuanya, istrinya atau suaminya, ya itu maknanya. Jadi bukan yang lain, tetapi yang rasa jijik itu hilang karena kasih sayangnya, karena kedekatannya, dan karena ada hubungan yang menjadikan dia mau demikian. Terus hukumnya apa? Hukum di dalam menjilati jari-jari setelah makan.
Jumhur ulama mengatakan bahwa menjilati jari-jari setelah makan adalah sunnah. Ya sunnah di sini tidak sampai hukumnya wajib, ya, tapi minimal ini melaksanakan apa yang Rasul perintahkan. Sebagian lain mengatakan hukumnya wajib. Kalau wajib, kalau yang nggak menjilati dosa, tapi yang lebih kuat adalah tadi sebagaimana jumhur kebanyakan dari para ulama menjilati jari setelah makan adalah apa? Ya, hukumnya tidak sampai wajib, tetapi ini adalah mustahab. Tetapi walaupun ini tidak sampai derajat wajib, minimal kita semangatlah mengamalkan. Walaupun ya sekali kalau pas lagi ingat. Kalau pas lagi ingat. Cuman seringnya kita itu nggak ingat. Maka harus diingat-ingat, kalau enggak ditulis di ruang makan. Jangan lupa mengamalkan sunnah Nabi. Biar apa? Biar ingat. Justru dengan kita mengamalkan sunnah ini luar biasa. Kita mengamalkan hadis ini sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, keutamanya banyak. Kadang malah orang itu mengikutnya gaya dan modelnya, makanya orang-orang yang gak beriman, dari orang luar negeri, luarnya lagi sana begitu kan. Makan pakai tangan itu kayaknya dianggap sebagai makan kok pakai tangan. Itu kenapa? Ya, tuh lihat di luar negeri nggak ada orang pakai tangan. Akhirnya ngikutin siapa? Ngikutin orang luar negeri. Makanya padahal ya bisa dengan tangan. Ya. Apalagi kadang-kadang kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat ada orang yang malah bisa dengan tangan. Ini pakainya apa? Pakainya ini pisau, yang tangan kanan, yang satunya apa dia itu? Yang buat masuk ke kalbu. Ya kan susah. Kita pernah lihat kalau kan malah susah makan ke tangan gampang. Ya, ini pakainya pisau. Loh itu pisaunya kaku lagi. Enggak ada putus-putus. Habis dipotong susah, ditusuk pakai apa? Garpu masukin ke karena pakai tangan. Ya, itu kalau di luar negeri begitu. Ya, ada makanan pembuka, ada makanan inti, ada makanan penutup, macam-macam itu. Ya, kalau itu kaum muslimin nggak demikian, apa yang bisa dimakan? Nah, maka di dalam kita mengamalkan yang demikian suatu kebaikan. Dan barangkali ketika kita mengamalkan hadis ini, Allah menurunkan rahmat dan ampunannya. Kita nggak tahu. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, katakanlah ya Muhammad kepada umatmu bahwa kalau mereka benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku, kata Rasul. Ikutilah aku. Maka ketika mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan cuma ketika tata cara sholat doang, bukan ketika pas lagi puasanya doang, tetapi mengikuti Rasul adalah dalam apa? Dalam hal-hal yang lainnya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam syariat Islam kafah. Kafah itu kabeh, maknanya begitu semua. Amalkanlah syariat semampu kalian semuanya. Enggak pilih-pilih, bukan prasmanan. Syariat Islam itu bukan prasmanan. Yang pengen diamalkan, yang gak pengen ditinggalkan, bukan begitu. Kalau prasmanan itu kalau lagi kondangan ya gak apa-apa. Berkondangan ya, ada
ada makanan macam-macam, ada telur, ada ayam, ada sayur, ada tempe. Saya habis makan ikan tadi, nggak makan ikan, ambil ayam. Sayur ini nggak senang saya ditinggal. Ya, itu prasmanan begitu. Tapi agama itu nggak demikian. Makanya Allah katakan udkhulu bisilmi kafah. Masuklah kalian di dalam syariat Islam itu kafah, sempurna. Enggak pilih-pilih. Kita mengamalkan syariat yang demikian juga di dalam yang lainnya. Ya. Makanya Allah tadi katakan, barang siapa yang benar, katakanlah ya Muhammad, jika mereka umatmu cinta kepada Allah, benar-benar cinta kepada Allah, cinta perlu pembuktian. Enggak cuma klaim. Butuh bukti. Apa bukti kita cinta kepada Allah? Maka Rasul mengajarkan, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah aku bukan cuma sholat, bahkan dalam makan pun adab makan, adab yang lainnya pun diajarkan oleh Nabi. Yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah katakan Allah akan menurunkan ampunan untuk kalian. Allah akan menurunkan ampunan kalian untuk kalian. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kita nggak tahu. Barangkali dalam kita mengamalkan sunnah Nabi, ternyata itu sebagai ampunan dosa-dosa kita. Siapa yang menjamin kalau sholat kita sebagai ampunan, diampuni, diterima? Pernah dengar malaikat itu ngomong ke jenengan, Pak, jenengan tadi sholat maghrib diterima, Pak. Kemudian diampuni dosa-dosa jenengan, Pak. Pernah? Kan nggak pernah. Maka amalan apa yang Rasul sampaikan, Rasul ajar kita amalkan. Jangan malah kita benci, apalagi cici, apalagi yang lainnya. Rasul mengatakan dalam hadisnya, faman raqiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku, membenci ajaran, barang siapa yang membenci yang aku perintahkan, yang ku ajarkan, falaysa minni, maka bukan dari golongan kami. Bayangkan. Makanya ada salah seorang ulama mengatakan, apabila engkau melihat, membaca, mendengar, belajar dari hadis Nabi, maka amalkan. Walaupun mungkin cuma sekali. Ya, ini yang hukumnya gak wajib. Kalau sholat yang gak boleh sekali. Ya. Ini yang hukumnya tidak wajib. Takun min ahli, mungkin dari itu engkau menjadi termasuk golongannya. Ya, kalau syukur bisa istiqomah. Syukur bisa istiqomah. Tapi juga nggak berlebihan. Ya, akhirnya makan makanan apapun macamnya, pakainya tangan terus. Ini berlebihan. Dilihat makannya apa. Ya, karena saya dulu pernah, ya, waktu di pondok. Jadi ada teman ketika membaca hadis ini, ya, ketika mengamalkan itu berlebihan. Gimana kan? Sampai makan yang nasi sayur atau sotonya kan susah pakainya tangan juga deh. Ya ini ya juga kurang pas. Ya kan juga diambilnya nggak susah, wong airnya banyak. Ya ini juga ya sesuaikan, kalau makannya yang beli pakai sendok. Ya kalau makan mie ayam ya pakai garpu. Masa mie ayam pakainya tangan kan ya susah. Ya sesuaikan. Kalau nasi umumnya ya yang biasa pakai tangan. Pernah suatu ketika ada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Dalam safar umrohnya dia mau melaksanakan umroh dari Madinah ke Mekah. Dari Madinah ke Mekah. Jadi kalau jalan kaki lama, ya, kalau jenengan paling 10 jam misalnya kurang lebih. Dulu dari Madinah ke Mekah itu berapa hari? Perjalanannya jauh jalan. Abdullah bin Umar itu sampai semangat mengamalkan sunnah Nabi.
Dia masih ingat-ingat saya dulu ketika safar bersama Rasul, ketika beliau masih hidup, Rasul ketika jalan dari Madinah ke Mekah, istirahatnya di tempat ini, kemudian ya duduknya di bawah pohon ini, kemudian nanti berangkat lagi istirahatnya di sana, sampai Rasul itu buang hajatnya di arah sebelah mana, diikuti oleh Abdullah bin Umar. Wah, dulu di sini Rasul istirahatnya nih waktu safar bareng. Abdullah bin Umar mengatakan kepada rombongannya, sekarang istirahat di sini. Sebagian mereka mengatakan, kami belum capek, lanjut aja. Enggak, dulu Rasul istirahatnya di sini. Istirahat. Kemudian Abdullah bin Umar ingat dulu Rasul duduknya di bawah pohon itu. Abdullah bin Umar duduk di bawah pohon itu. Dulu Rasul setelah duduk di sini pengen buang hajat, ya keluar atau pergi ke arah sana. Saya ikut ke arah sana, walaupun nggak pengen kencing. Benar-benar mengikuti seperti itu, ya. Walaupun tidak pengen buang hajat, tapi dulu Rasul buang hajat ke sana, arah jalan ke sana, saya ikuti arah ke sana. Walaupun saya nggak pengen buang hajat. Sampai sedemikian, apalagi yang Rasul langsung ngomong. Itu kan Rasul nggak ngomong, nanti syaratnya di bawah pohon ini ya. Nanti kalau mau buang hajat arah, nggak ngomong. Apalagi tentang hadis tadi yang Rasul langsung mengatakan, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu, ya, hatta yalaqaha aw yul'iqaha. Apalagi yang Rasul langsung ngomong, langsung perintah begitu. Apabila kalian selesai makan, maka janganlah terlebih dahulu membersihkan tangannya sampai engkau menjilati atau orang lain yang menjilatinya. Langsung Rasul dengan dengan ucapannya perintah. Makanya tadi ada yang mengatakan hukumnya wajib. Kenapa? Karena Rasul langsung memerintahkan. Walaupun jumhur ulama mengatakan tidak sampai wajib. Kalau Abdullah bin Umar yang Rasul nggak ngomong, nyuruh istirahatnya di sini di bawah pohon ini, kemudian buang hajatnya ke sana, Rasul nggak ngomong. Itu Abdullah bin Umar semangatnya luar biasa, apalagi yang Rasul perintahkan. Nah, kemudian juga dikisahkan ada salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau itu seorang alim, punya kitab namanya Al-Musnad, kitab kumpulan hadis-hadis Nabi SAW yang isinya ya banyak, ya, ribu lebih. Ya. Beliau kalau dapat hadis Nabi sebelum nulis dia amalin dulu. Dapat dengar satu hadis Nabi dia periksa, kemudian sebelum dia tulis di bukunya dia diamalkan dulu, baru tulis. Suatu ketika dia mendapati hadis Rasul tentang Rasul itu dulu pernah berhijamah atau pernah dibekam, ya. Dibaca oleh Imam Ahmad ini, Rasul dulu pernah berbekam. Dilihat hadisnya Rasul ketika itu ngasih orang yang bekam sekitar 2 dinar. Orang yang bekam dikasih 2 dinar. Ya kalau dikurskan itu kurang lebih 2 dinar, itu kurang lebih itu 2,5 juta. Yang bekam dikasih 2,5 juta. Kalau sekarang uang bekam berapa ya kan? Ya, 100.000. Mending nggak, malah ada yang sukron akhir gitu doang. Ya. Rasul itu 2,5 juta. Coba. Nah, Imam Ahmad tuh nggak punya uang segitu, nggak punya uang 2 dinar. Ya, karena ini ya hitungan mata uang emas 2 dinar. Sehingga dia pengen mengamalkan ini karena dapat hadisnya itu Rasul pernah berbekam. Apa yang dilakukan Imam Ahmad? Nguli sama. Tahu nguli? Yo kerja serabutan nguli. Ditabung uangnya dari dia nguli sampai dapat 2,5 juta berarti. Itu berhari-hari itu. Untuk bisa mengumpulkan 2,5 juta dia kumpulkan. Setelah dapat langsung dipanggil yang orang yang bisa bekam.
Mas tolong pegang saya mas. Di mana Pak? Sebelah sini sini. Rasul dulu sebelah sini dipegangnya. Selesai dipegang, dikasih 2 dinar. Wah bukan matur nuwun lagi itu cuma sujud syukur. Ya saking kawan senangnya itu. Biasanya dikasih 100.000, 2,5 juta. Wah merdeka. Langsung gak bekam seminggu. Istirahat ya 2,5 juta. Nah, kemudian juga para sahabat juga mereka semangat di dalam mengamalkan hadis tadi. Ya. Kita sebutkan di antaranya para sahabat mengamalkan perintah, mengamalkan sunnah itu luar biasa. Apalagi kita yang cuma lagi makan gitu. Nah, dalam salah satu riwayat tentang salah seorang di antara para sahabat, yaitu bagaimana mereka menggeser arah sholat. Jadi begini, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Al-Bara, walamma qadima Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Madinah shalla nahwa Baitul Maqdis 16 atau 17 syahran. Ketika Rasul datang dari Mekah ke Madinah, jadi awal hijrah. Kalau di Mekah kan Rasul gampang sholatnya ngadepnya mana? Awal ngadepnya ke Baitul Maqdis. Jadi begini, ini misalnya ya, ini Ka'bah, Baitul Maqdis di sini. Sholat dulu diperintahkan sebelum hijrah ke Madinah untuk menghadap bukan ke Ka'bah, tetapi ke Baitul Maqdis di Palestina. Maka kalau ini Ka'bah, ini Baitul Maqdis, maka Rasul ngadepnya berdiri di sini. Berarti menghadap semuanya. Ngadep ke Baitul Maqdis juga menghadap ke Ka'bah. Lah ketika pindah ke Madinah, maka apa? Maka ketika menghadap ke Madinah, di Madinah, maka nggak bisa menghadap ke Ka'bah dan ke Baitul Maqdis. Otomatis Ka'bah itu harus ditinggalkan untuk menghadap ke Ka'bah. Kenapa? Baitul Maqdis ke sana, kemudian Ka'bahnya di sana. Nah, repot ini. Maka ketika turunlah ayat, ya, turun perintah, ya, setelah kurang lebih 6 bulan tinggal di Madinah setelah hijrah, maka turun ayat Allah perintahkan sholatnya menghadap Ka'bah, ya, menghadap ke Ka'bah. Maka sholat pun menghadap ke Ka'bah. Lah, ketika turun ayat, ya, ketika turun ayat untuk menghadap ke Ka'bah, mengganti dari sebelumnya dari Baitul Maqdis, itu pas sholat asar. Jadi sebelum sholat asar, ya sebelum sholat asar, mungkin ya sebelum qomat gitu kan, turun ayat, maka Rasul sholat asar langsung menghadap ke Ka'bah. Langsung menghadap ke Ka'bah pas sholat asar. Selesai sholat, jamaah itu kan bubar, para sahabat bubar. Di antara jamaah yang habis sholat bersama Rasul, wasallama rajulun asar. Maka ada salah seorang jamaah selesai sholat asar, pertama kali sholat menghadap ke Ka'bah, ke kiblatnya, ya, ke Mekah, yaitu ke Ka'bah di Madinah. Tsumma kharaja wa marra ala qaumin minal ansar. Salah satu jamaah yang pulang dulu ke rumah, mau pulang ke rumah, rumahnya agak jauh. Di sana ada masjid di kampungnya dia, di daerahnya dia, yang nggak terlalu jauh. Pas lewat sebelum masuk kampung, di situ ada masjid juga, ya. Kemudian masih sholat asar di situ belum selesai. Dan jamaah yang sholat asar ini masih menghadap ke Baitul Maqdis, masih menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, jamaah yang baru sholat dengan Rasul itu melihat, loh, ini masih ngadepnya ke Baitul Maqdis. Maka dia mengatakan, lagi sholat ini. Dia teriak orang ini, orang Ansor ini, wa yashhadu annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa annahu qad hujjiya ila al-Ka'bah. Dia mengatakan, orang-orang muslim sekarang itu barusan tadi
sholat asar sekarang sudah diperintahkan menghadapnya ke Ka'bah. Padahal sholat asar baru 2 rakaat. Sholat asar kan 4 rakaat, baru 2 rakaat. Langsung semua yang lagi sholat imamnya jamaah itu balik arah jamaah. Makanya sekarang ada masjidnya, masih ada masjid kiblatain. 2 kiblat. Kenapa? Pas sholat asar 2 rakaat menghadap Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, kemudian 2 rakaat yang menghadap Ka'bah. Makanya ada Masjid Kiblataini. Itu kan gak jauh dari ya Masjid Nabawi. Paling berapa menit sih kalau dari Masjid Nabawi? Berapa menit coba? 20 menit. 20 menit tak kurang lebih ya. Ya, jadi kalau naik bis itu yang mungkin ya kurang lebih kalau nggak macet. Ya sekitar segitulah. Maka mereka itu langsung ya man, lagi sholat tengah-tengah sholat mendengar ada yang teriak, Rasul memerintahkan Qur'an ayat. Sekarang sholatnya sudah menghadap Ka'bah. Yang tadinya di sini imamnya Pak, geser Pak, balik ke sana. Ya. Jamaahnya balik muter. Ya, yang tadinya tempatnya makmum apa? Jadi imam, tempatnya imam. Yang tadi tempatnya jadi tempatnya makmum. Karena kesenakannya ada apa? Tadi disebut ya sampai hari ini masih ada tempat yang masjid kiblatain. Itu dalam mengamalkan nggak nunggu. Ya, mungkin kalau kita nanggung berapa lagi lah. Mungkin kalau kita. Tapi sahabat segera mengamalkan sunnah ini luar biasa, mengamalkan perintah ini luar biasa. Nah, kemudian ada kisah lagi dari sahabat juga. Ya, bagaimana mereka semangat sekali mengamalkan perintah Rasul. Mengamalkan apa? Perintah Rasul. Katanya Anas bin Malik, siapa yang tidak kenal Anas bin Malik, sahabat mulia, ya, yang membantu Nabi dalam keperluan sehari-harinya. Anas bin Malik mengatakan begini, dia orang Madinah. Kuntu saqil qauma fi manzil Abi Thalhah wa kana khamruhum yawma idzin al-fadhi. Saya dulu orang yang biasa nuang-nuangin khamr gitu kan. Dia udah masuk Islam, kan dia di Madinah. Karena khamr itu diharamkan itu setelah 1 atau 2 tahun setelah hijrah. Jadi kalau di Mekah itu 13 tahun, di Madinah masuk 2 tahun, 15 tahun baru perintah diharamkannya khamr. 15 tahun masih halal awal-awal. Dan termasuk Anas bin Malik, saya di rumahnya Abu Thalhah itu yang biasa mereka ngumpul bantu saya nuangin khamr. Gitu. Ketika itu banyak di rumahnya Abu Thalhah yang sedang bertamu para sahabat dan saya waktu itu yang nuangin. Fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munadiyan yunadi alla innal khamra qad hurimat, turun ayat perintah mengharamkan khamr. Kemudian yang mendengar dari Rasul itu jalan. Pas melewati rumahnya Abu Thalhah yang di situ masih banyak orang dan Anas bin Malik yang lagi nuangin khamr. Maka orang ini mengatakan, ya, ala innal khamra qad hurimat. Wahai kaum muslimin, barusan tadi Rasul menyampaikan telah datang ayat bahwa sekarang khamr sudah diharamkan. Semua yang ada di rumahnya Abu Thalhah jamaah, bahwa khamrnya dibuang semua, keluar semuanya. Ya. Langsung semuanya otomatis buang semuanya keluar. Yang udah dituangin. Kayak kita teh lagi ngajin teh, langsung keluar dibuang semuanya. Bahkan Anas bin Malik, ya, yang masih ada di tempat, ya, di embernya, kopernya dibawa, dibuang di jalan. Ya. Sampai ada sahabat yang sudah ngangkat ini sudah di mulutnya, enggak jadi gitu. Kira-kira kalau jenengan cuma tanggung lah udah di dekat mulut, nanti gimpi lagi. Ini enggak jamaah, ya, langsung dibuang. Kemudian katanya Anas bin Malik, dia mengatakan, falam yakun hunaka minal muhibbina as-sadiqina radhiyallahu anhum illa
illa iraqatal hamli tanfidan li amri rasul. Semua mereka yang ada di rumah waktu itu keluar buah khamr yang udah di gelas. Walidajara fi syuqil Madinah, dan saya pun ikut membuang, dan ketika saya keluar membuang khamr ternyata di gang-gang Madinah sudah banjir. Maknanya tanah itu sudah basah dengan khamr. Semuanya enggak rumahnya beliau doang maknanya. Bukan rumahnya Butola, tetapi juga rumah-rumah yang lain mereka keluar buang khamr. Ya. Kalau setiap rumah punya khamr buang semuanya. Kalau kita setiap rumah punya teh gitu, buang teh semuanya. Itu mereka luar biasa. Enggak ada namanya nanggung, enggak ada namanya ya nanti atau besok, enggak. Langsung di semangat mengamalkan perintah Rasul. Kemudian juga ya satu lagi disebutkan ada kisah juga dari sahabat. Ini diceritakan oleh Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dia cerita lagi. Ini kasus yang lain. Kasusnya banyak, tapi saya sebutkan beberapa aja biar semangat kita mengamalkan sunnah Nabi. Bainama Rasulullah SAW yusalli bi ashabihi. Kami itu pernah sholat diimami oleh Nabi. Katanya Bara' bin Azib. Sholat dan diimami oleh Nabi. Ya. Idza khala'na alaihi fa wada'ahu ma'an yasari. Kami pun yang lagi jadi jamaah, lagi pas di tengah-tengah sholat belum salam. Kami ngelihat karena dia jamaahnya, Rasul imamnya, ya, makmumnya para sahabat. Kami ngelihat Rasul itu pas di tengah-tengah sholat lagi berdiri, copot sendalnya, ya sendalnya dicopot, dibuka, kemudian ditaruh sebelah diseleke, begitu maksudnya, ditaruh sebelah kiri. Lagi imam, jadi memang dulu sholat, ya sholat pakai sendal, ya. Jadi nggak masalah orang sholat pakai sendal, nggak masalah. Yang penting bersih suci. Tapi ya jangan di sini nanti ini udah dikalian. Ya orang sholat pakai sendal di rumah gitu kan. Intinya boleh, ya boleh. Ya nggak najis pakai, kecuali kalau ada najisnya. Yang penting bersih boleh, gitu kan. Makanya saya sendiri kurang setuju ya kalau ada tulisan di masjid musola batas suci, itu kayaknya kurang. Kenapa? Sendal sendiri nggak masalah untuk sholat. Kalau mungkin batas sendal oke, mungkin gitu ya. Tapi kalau batas suci, sendal suci. Rasulullah sholat pakai sendal, imamnya pakai sendal, kemudian dicopot sendalnya, ditaruh sebelah kirinya. Nah, makmumnya para sahabat ngelihat Rasul seperti itu, semuanya dicopot sendalnya. Falamma ra'a dzalikal al-qaumu alqani alahum. Kemudian ketika mereka melihat Rasulnya nyopot sendal, semuanya nyopot sendal dan ditaruh di kiri teman-teman. Ya, aneh enggak? Enggak nanya dulu ada apa ya Rasulullah, enggak lagi sholat. Ya. Dan enggak biasa begitu. Falamma qada Rasul sallallahu alaihi wasallam salatahu wa qala ma hamalakum ala ilqaikum na'alakum. Selesai salam, Rasul balik badan. Ternyata ngelihat sudah sendal semua di depan. Gitu. Ya. Kemudian Rasul nanya, "Mahamalakum ala ilqaikum ni'alakum?" Kenapa kalian naruh sendalnya di depan semuanya? Begitu. Ya. Maka para sahabat mengatakan, "Qalu ra'ainaka alqaitana 'alaika fa alqaina ni'alana." Ya Rasul, kami kan lihat engkau tadi nyopot sendal ya Rasul. Kami juga ikut nyopot sendal semuanya. Begitu. Kemudian Rasul mengatakan, "Inna Jibril atani fa akhbarani anna fiha qadran." Karena tadi begini, saya nyopot sendal itu pas saya lagi sholat, malaikat Jibril menyampaikan kepadaku bahwa sendal yang saya pakai itu ada kotorannya, makanya saya copot. Kalau kalian nggak ada kotorannya, nggak usah dicopot begitu. Tetapi lihat mereka dalam mengamalkan perintah, bahkan nggak ada perintahnya. Bukan diperintah oleh Rasul langsung, cuma lihat, nyopot, apalagi yang langsung diperintahkan. Mereka nggak ada yang menyelisih, ya, yang nggak diperintahkan aja mereka semangat dalam mengamalkan, apalagi yang langsung diperintah. Seperti yang di sini tadi, ya. Apabila salah seorang kalian selesai makan, maka janganlah kau segera mencuci sebelum kau menjilati atau yang lainnya, atau orang lain yang menjilatinya.
Nah, kemudian adapun sebelum kita mengamalkan hadis tadi, menjilat atau menyedot dari jari-jari kita, ya, maka di sana adab yang berkaitan dengan itu. Pertama, jari-jari kita dalam keadaan bersih. Maknanya diantaranya untuk memotong kuku dulu. Ya, kalau makan kukunya panjang-panjang nanti malah apa? Malah nusuk itu nanti lidah repot, maka bersih. Ya, dalam keadaan bersih. Apanya? Ya, kukunya. Bahkan ini diperintahkan oleh Rasul khamsun minal fitratil hitan wal ihtidad wa taqlimal adfar wa nadkul ibti wa qasu syarib. Kata Rasul, di antara fitrah. Fitrah ini sesuatu yang baik dan dicintai Allah. Yang pertama khitan, sunat. Yang kedua mencukur bulu kemaluan. Ya. Yang ketiga taqlimul adfar, mencukur memotong kuku. Ya. Kemudian mencabut bulu ketiak. Ya, mencabut bulu ketiak. Wa qasu syarib, dan juga memotong kumis. Ini termasuk fitrah. Rasul memerintahkan potong kuku. Jangan sampai panjang, begitu udah warnanya hijau lagi gitu kan. Ya. Gitu. Jadi potong kukunya bersih sebelum mengamalkan hadis tadi. Yang minimal itu. Kemudian juga mencuci tangan sebelum makan. Ya, mencuci tangan sebelum makan. Kukunya sudah bersih, sudah pendek dan dipotong, cuci tangan sebelum makan. Makanya Rasul mengatakan kata istrinya idza kana junuban fa arada ay yaqula aw yanama tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Rasul itu sering kalau pas mau makan, bahkan kadang pas mau tidur, Rasul itu wudu. Wudu itu kan cuci tangan juga. Bukan cuma ketika mau makan doang, bahkan Rasul itu berwudu. Ya, wudu itu sempurna, mau makan sama mau tidur. Ya, berarti bersih. Ya, bersih. Nah, cuci tangannya dulu. Khawatirnya nggak cuci tangan dalam keadaan kotor, ya tadi nggak sempat cuci tangan, habis megang apa, kemudian makan, mengamalkan hadis Nabi, menjilati, menyedot, besok meriang. Yang disalahin hadisnya, wah kamu hadis Nabi ini meriangin saya. Kenapa? Karena nggak cuci tangan dulu. Ya, cuci tangan dulu. Dan yang terakhir, mencuci tangan setelah makan. Ya. Jadi setelah tadi makan, kemudian menjilat di tangannya, kemudian apa? Ya cuci tangan. Ya, kenapa diperintahkan cuci tangan setelah menjilati? Tetap karena itu nggak bersih banget, tetap nggak bersih. Ya. Jangan makan nasi gitu kan, kemudian bersihnya dengan menjilati doang, yang tetap itu nggak sempurna bersihnya. Maka tetap perlu cuci tangan setelah makan, setelah menjilati baru cuci tangan. Jangan dibiar kalau sudah bersih kok udah saya jilatin kok. Jangan, apalagi habis makan ikan, ya khawatirnya normalnya digigit tikus begitu kan. Makanya Rasul mengatakan dalam hadisnya, man bata wa fi yadihi rihu qabrin fa asabahu syai'un fala yamlanna ila nafsihi. Rasul mengatakan barang siapa yang tidur dan dia di tangannya masih ada bau-bau, ya bau-bau apa yang mendatangkan ya sesuatu, ya macam-macam, ya mungkin tikus, entah kucing, entah ya hewan-hewan yang lain, dia nggak cuci tangan dulu, ya ada bau yang mengundang sesuatu dari hewan-hewan yang lain, ya fa asabahu syai'un, kemudian dia digigit, mungkin disengat, ya atau mungkin apa ya tikus datang, bisa aja. Ya, apa kata Rasul? Fala yamulanna ila nafsahu. Janganlah kalian itu menyesali, kecuali sesalilah dirimu sendiri. Ya, kenapa nggak cuci tangan begitu maknanya? Ya, biar nggak bau. Ya begitu. Kita ada kadang yang kakinya terjadi basah-basahan itu, kadang kaki itu kalau malam digigitin tikus kok. Apalagi yang tangan bau ikan, ya bau ikan nggak cuci tangan. Maka Rasul mengatakan untuk apa cuci tangan setelah makan. Alhamdulillah selesai hadis yang kita bahas ini, adab di dalam makan dalam Islam. Semoga bermanfaat pada kesempatan malam hari ini.
Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.